dalam berbagai kesempatan saya sering ditanya orang, kenapa Bung Karno jauh lebih populer dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain? Kenapa Bung Karno hebat dalam berpidato? Dan sebagainya. Sebaliknya ada orang yang bertanya pada saya di satu kesempatan, kenapa Bung Hatta tidak seterkenal Bung Karno, padahal dua-duanya adalah proklamator. Ya, saya bilang tentu saja berbeda dalam berbagai hal antara kedua mereka. Tapi kedua-duanya adalah pejuang dan yang membawa negeri ini ke kemerdekaan sebagaimana yang mereka perjuangkan atau yang kita perjuangkan. Nah, sebenarnya Soekarno itu bermula dari perkenalan politik ketika dia tinggal di rumah Cokroaminoto. Ketika itu Cokroaminoto sudah menjadi salah seorang pejuang dengan menjadi ketua partai dari sebuah partai yang sebenarnya juga merupakan pengawal dari organisasi politik untuk melawan kolonial, yaitu Sarekat Islam. Soekarno tinggal di rumahnya, di rumah Cokroaminoto, dan ada yang pernah bercerita pada saya bahwa gaya Soekarno berpidato, berbicara dan sebagainya kalau dalam itu mirip betul dengan Cokroaminoto. Ya, dan saya kira wajar aja karena dia tiap hari melihat Cokroaminoto dan juga boleh dikatakan tiap hari melihat tokoh-tokoh politik datang ke rumah Cokroaminoto dan sebagainya. Dan Soekarno sebenarnya adalah menantu dalam perkembangannya kemudian, menantu dari Cokroaminoto karena anak perempuan Cokroaminoto nanti kawin dengan Soekarno. Tapi terlepas dari itu, yang menarik adalah bagaimana sebenarnya Soekarno memahami politik dan sebagainya berawal dari bagaimana dia melihat Cokroaminoto dengan berbagai tokoh, termasuk Semaun, Tan Malaka, ke rumah Cokroaminoto. Tetapi sebenarnya juga dalam perkembangannya memang jiwa kejuangannya berkembang juga ketika dia jadi mahasiswa di ITB, di sekolah yang sekolah tinggi teknik yang sekarang menjadi ITB. Di situ dia malah membentuk semacam studi club, dan kemudian nanti dari situlah dia kemudian setelah menjadi sarjana dia membentuk partai tahun 27. Tetapi yang menarik adalah bahwa sebelum membentuk partai tahun 1927, dia menulis sebuah artikel yang cukup menarik, dalam arti kata membuat pemikiran untuk mempersatukan kekuatan politik di dalam menghadapi kolonialis Belanda dan kolonialis pada umumnya. Apa judulnya? Dan ini menunjukkan sebenarnya juga bahwa Soekarno itu dalam pikirannya terobsesi oleh persatuan. Bahkan yang tidak bisa dipersatukan pun berusaha untuk dipersatukan. Nah, ini terlihat dari tulisannya pada 1926 tahun 26 di dalam Suluh Indonesia Muda. Judulnya berapa halaman nih? 22 halaman.
22 halaman, judulnya Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Nah, coba coba bayangkan bagaimana dia berusaha untuk menggalang persatuan di antara kekuatan-kekuatan politik yang berbeda. Nah, ideologi nasionalisme, ideologi Islamisme, dan Marxisme. Jangankan dengan Islam dan Marxisme bisa disatukan sedemikian rupa, nasionalisme dan Marxisme belum tentu bisa. Tapi dalam pikiran Soekarno, persoalannya adalah dalam menghadapi kolonialisme, semua kekuatan bisa dipersatukan dan diajak untuk bersatu menghadapi satu lawan, yaitu imperialisme, kapitalisme. Soekarno juga sangat anti kapitalisme dalam buku ini, dan seterusnya. Bahkan dia juga anti kapitalisme di dalam negeri. Jadi dia berusaha untuk mempersatukan ketiga kekuatan itu tadi. Nah, ada kalimat-kalimat tertentu nanti yang saya bacakan aja, ya. Dia antara lain ada dua alinea yang saya mau baca untuk kemudian dikembangkan. Alinea yang saya baca ini begini: begitulah tragiknya riwayat-riwayat negeri-negeri jajahan, dan keinsafan akan tragik inilah yang menyadarkan rakyat-rakyat jajahan itu. Sebab walaupun lahirnya sudah kalah dan takluk, maka spirit of Asia masihlah kekal. Roh Asia masih hidup sebagai api yang tidak padamnya, yang tiada padamnya. Keinsafan akan tragik inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai 3 sifat. Ya, ini menarik. Ya, jadi kalimatnya seperti itu. Ya, roh Asia masih hidup sebagai api yang tiada padamnya. Keinsafan akan tragik inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai 3 sifat. Ya, coba bayangkan sih. Jadi dia menyebutkan maksudnya sama, ada mempunyai 3 sifat. 2. Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistislah adanya. Begitu. Mempelajari, mencari hubungan antara ketiga sifat itu, membuktikan bahwa 3 haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain. Jadi coba bayangkan kalimatnya seperti itu, ya. 3 haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteruan satu sama lain. Membuktikan pula bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang membesar dan maha kuat, satu ombak taufan yang tak dapat ditahan terjangnya. Itulah kewajiban yang kita semua harus memikulnya. Ya, jadi kalimat ini menunjukkan bagaimana Soekarno menganggap bahwa 3 kekuatan
politik ideologis ini harus berhadapan menghadapi kolonialisme untuk menuju kepada kemerdekaan, tentu saja. Nah, dalam konteks waktu itu, artinya tahun 26, kita memang masih dijajah. Dan tentu saja semua kekuatan diusahakan untuk dipersatukan. Dan memang dalam pikiran Soekarno selalu persatuan yang terpenting. Ya contohnya yang nggak bisa dipersatukan pun mau diusahakan dipersatukan. Tapi dalam konteks tahun 20-an, 26 ini, ya itu mungkin bisa terjadi. Dalam arti kata bahwa memang semua kekuatan harus bersatu menghadapi satu lawan yang yang menginjak-injak, yaitu penjajah. Jadi konteks waktu itu. Nah, dan memang Soekarno kemudian supaya dia punya kekuatan terorganisasi, dan tadi saya katakan bahwa di dalam ketika dia sekolah dia juga membentuk studi club, dan kemudian artinya dia berusaha mempunyai kekuatan di antara selama dia studi. Nah, lalu kemudian setelah dia selesai tahun 27 dia mendirikan partai. Dan nanti partainya ini juga berhubungan dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di negeri Belanda. Itu. Nah, di dalam perjuangannya Soekarno memang menggunakan partai, dan dia mempunyai partai yang non kooperasi, artinya tidak mau bekerja sama dengan penjajah, pemerintahan penjajah. Itu. Ya. Makanya dia partainya selalu berada dalam situasi yang dikejar-kejar. Tetapi sebenarnya kekuatan partainya juga bukan hanya orang yang nanti orang para sarjana dari Belanda, ada Cokroaminoto, ada Sunario, ada segala macam tokoh-tokoh yang dulu di Perhimpunan Indonesia di Belanda. Setelah dia selesai, dia kembali dan dia masuk di dalam partainya Soekarno. Itu. Ya, jadi berarti hubungan antara mahasiswa Perhimpunan Indonesia dengan Soekarno juga terus berlangsung. Dan Hatta pernah menjadi ketua dari Perhimpunan Indonesia itu tahun 24. Jadi sebelum Soekarno membuat partainya dan menulis artikelnya, Hatta di negeri Belanda menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Jadi setelah dia mendirikan partai, tentu saja dia dikejar-kejar, iya kan? Dan kemudian akhirnya dia ketangkap, ya. Dan nanti di situ lagi menunjukkan kehebatan dia. Dia ditangkap, lalu dipenjarakan, dan pada tahun 29 dia diadili, dan tempatnya diadili di Bandung itu masih ada gedungnya. Dia memberikan pembelaan, ya semacam teater gitu, gayanya berpidato dan sebagainya. Nanti pidato pembelaannya ini diterbitkan oleh Cokroaminoto dengan judul Indonesia Menggugat. Yang hebat apa? Saya tidak bayangkan bagaimana seorang Soekarno
dalam di penjara bisa membuat pidato pembelaan yang demikian hebat dengan kutipan berbagai persoalan dan sebagainya, dengan membaca buku sekian banyak yang menjadi landasan pemikiran yang disampaikan dalam pembelaannya. Ya. Saya tidak bisa bayangkan betapa waktu yang digunakan untuk membuat pembelaan itu, membaca buku sekian banyak yang semuanya dikutip dengan jernih, itu satu catatan kehebatan tersendiri yang diberikan oleh Soekarno. Nah, ya tentu saja dia di penjara, dan salah seorang di antara temannya yang di penjara itu kebetulan saya kenal ketika saya di Jakarta, namanya Pak Maskun. Tapi Pak Maskun ini tadinya PNI-nya Soekarno, tapi ketika Soekarno ditangkap, PNI Soekarno ini dibubarkan oleh Sartono menjadi Partindo. Nah, Pak Maskun ini tidak mau masuk Partindo, tapi dia masuk PNI Pendidikan yang dibangun oleh Syahrir dan Hatta. Gitu. Jadi saya ya lumayan banyak juga dengar berbagai hal yang berkaitan dengan Soekarno dan Hatta dari beliau. Kenapa saya kenal baik dengan Pak Maskun, karena mertua saya Pak Sagimun itu mempunyai proyek di Direktorat Kebudayaan tentang penulisan tokoh-tokoh. Nah, kebetulan Pak Sagimun dengan Pak Maskun bekerja sama. Nah, saya ketika pindah ke sini diajaklah, dan ya kebetulan karena saya belajar sejarah, lalu kemudian Pak Maskun ya senang juga, dan saya juga senang karena bisa mendapat berbagai informasi dari beliau, baik tentang Bung Karno maupun tentang Bung Hatta. Ya. Akhirnya setelah berbagai hal dilewati, ada Perang Dunia Pertama, ada Perang Dunia Kedua, ya singkat kata kita dijajah. Kita itu sebenarnya hampir semua penjajah menjajah kita. Spanyol pernah menjajah kita, Portugis, Belanda, apalagi Inggris, dan terakhir Jepang. Jadi, nah, dan semuanya ya terutama Jepang, Belanda dan Jepang itu melakukan berbagai tindakan-tindakan. Ya, Belanda lamanya sekian, Jepang walaupun singkat tapi kejamnya juga. Walaupun dia membuka ruang nanti untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Nah, singkatnya, kemudian Soekarno bersama Hatta akhirnya dipercaya setelah Jepang kalah dengan bom atomnya dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, tanggal 15 Agustus sampai berita itu, dan dalam bukunya Hatta ini dikatakan bahwa dia tidak menyangka begitu cepat Jepang kalah. Nah, lalu Syahrir CS minta supaya Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan tanpa lewat PPKI, tapi lewat radio. Bung Karno pribadi menyatakan kemerdekaan, tapi ya dalam bukunya Bung Hatta ini dikatakan bahwa ya dia yakin bahwa Soekarno pasti tidak mau, dan memang tidak jadi. Akhirnya nanti terjadi penculikan dan sebagainya, tapi oke lah. Nah, setelah kita merdeka, menghadapi kembali lagi, Belanda tetap berusaha mempertahankan
mempertahankan Indonesia sebagai wilayah jajahannya, tapi kemudian kalah dengan Jepang dan 45 proklamasi. Nah, ada perang kemerdekaan dan seterusnya. Nah, ada satu hal yang menjadi persoalan sebenarnya pada Soekarno setelah kita merdeka. Soekarno ini adalah, dan ada dalam buku ini juga, Soekarno adalah orang yang sangat anti kapitalis dan anti demokrasi liberal. Dalam buku ini juga itu dijelaskan dan kembali diulangi di dalam lahirnya Pancasila. Bung Karno mengatakan jangan memilih demokrasi liberal karena demokrasi liberal itu lebih demokrasi politik dan mengabaikan demokrasi ekonomi. Itu ada jadi di samping sudah lama dipikirkan, diulangi lagi pada 1 Juni ketika dia mengucapkan pidatonya tentang Pancasila. Ini menarik, sebenarnya yang berkaitan dengan Pancasila ini menarik juga pernyataan dari Bung Hatta. Ya. Ada keterangan dari buku Bung Hatta ini, memoir. Ketika itu Bung Rajiman sebagai ketua BPUPK meminta kepada seluruh anggota untuk memberikan pikirannya tentang dasar negara. Nah, lalu ada kali setelah mendengar itu, Bung Hatta memberikan keterangan seperti ini dengan judul Lahirnya Pancasila dan Undang 45. Anggota yang terbanyak tidak mau menjawab pertanyaan itu karena khawatir pertanyaan itu akan membawa pertikaian filosofis yang akan mengambil waktu yang panjang sekali. Ada yang mengemukakan mana yang baiknya saja bagi Indonesia di masa peralihan demokrasi parlementer atau demokrasi yang memakai kabinet presidensial seperti di Amerika. Nah, lalu pada hari ketiga agak tajam pertentangan antara golongan yang mengemukakan negara Islam dan golongan yang mempertahankan negara yang bebas dari pengaruh agama. Nah, ini menarik. Hanya Soekarno yang menjawab pertanyaan Ketua Rajiman Weddiodiningrat. Ya, ini saya ulangi lagi. Ini pernyataan Bung Hatta nih dalam bukunya memoir, dimulai dari halaman 435. Hanya Soekarno yang menjawab pertanyaan Ketua Rajiman Weddiodiningrat. Pada hari keempat, pada tanggal 1 Juni 1945, ia berpidato panjang lebar yang lamanya kira-kira 1 jam, yang berpokok pada Pancasila 5 dasar. Pidato itu disambut hampir oleh seluruh anggota dengan tepuk tangan yang riuh. Tepuk tangan yang riuh itu dianggap sebagai suatu persetujuan. Ini pernyataan Hatta tentang pidato Soekarno yang dikenal dengan lahirnya Pancasila dan nanti Pancasila menjadi dasar negara. Ya, nanti ada banyak hal lagi yang berkaitan dengan ini. Jadi mengapa saya kutip ini untuk menunjukkan bahwa Hatta menunjukkan kejujurannya untuk menempatkan bahwa Soekarno lah yang memberikan jawaban yang jelas tentang pertanyaan dari Rajiman tentang dasar negara. Nah, gitu. Nah, tetapi setelah kita merdeka,
ada persoalan yang dihadapi oleh Soekarno juga, yaitu bahwa sejak dari 45, 49 dan kemudian 50 sampai 58, sistem kita adalah sistem parlementer yang berbau liberalistik gitu. Nah, jadi sampai dengan dekret presiden 5 Juli 1959, Bung Karno itu tidak pernah duduk dalam pemerintahan dalam arti kata memegang pemerintahan dan menjalankan pemerintahan itu. Yang menjalankan adalah kabinetnya. Dan kabinet ketika itu adalah kabinet parlementer yang semuanya dipegang oleh partai, gonta-ganti dan gonta-ganti lagi partainya. Bung Karno tidak pernah. Hanya sekitar 2 bulan awal pertama. Kemudian ganti dengan Syahrir dan seterusnya. Dan setelah kedaulat konferensi meja bundar, juga tapi konferensi meja bundar, negara kesatuan kita berubah menjadi negara federal, tapi hanya sekitar 8 bulan. Lalu kemudian seterusnya berubah menjadi negara kesatuan sejak tahun 50, 17 Agustus 50 kita sudah menjadi negara kesatuan kembali. Tetapi kabinetnya adalah kabinet parlementer dan undang-undang dasarnya yang berlaku adalah undang-undang dasar sementara 50. Nah, undang-undang dasar sementara 50 ini sebenarnya adalah undang-undang dasar federal yang hanya membuang kata federalisnya. Ya, jadi membuang kata-kata yang berkaitan dengan negara federal. Lalu kemudian menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, persoalan yang dihadapi Bung Karno adalah bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 50 ini kabinetnya adalah kabinet parlementer. Nah, Soekarno sebagai presiden hanya mengesahkan kabinet dan gonta-ganti kabinet. Ada sekian banyak kabinet dari tahun 50 sampai dengan 59 itu kabinet parlementer. Nah, lalu kemudian setelah terjadi macam-macam isu politik dan sebagainya, juga pemberontakan bersenjata terjadi di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Nah, kerumitan-kerumitan ini, lalu kemudian ada ide untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar yang sekarang dikenal Undang-Undang Dasar pertama, yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 itu digunakan setelah dekret presiden. Dan yang dimaksudkan itu adalah Undang-Undang Dasar pertama yang dihasilkan oleh PPKI. Nah, setelah Bung Karno berkuasa dengan dekret presiden, ya ada Yamin ada Juanda yang mendukung dia, ada Yamin, ada Ruslan Abdul Ghani dan sebagainya. Dan Juanda boleh dikatakan tangan kanan, lalu Yamin boleh dikatakan tangan kirinya, gitu. Artinya pendukung utamanya. Nah, di tengah-tengah gejolak-gejolak seperti itu, sejak tahun 60, begitu Bung Karno menjadi presiden sekaligus Perdana Menteri dalam arti kata menjalankan pemerintahan, maka ada 2 hal utama yang dia lakukan, yang ada dalam pikirannya segera, yaitu persoalan Irian Barat. Gitu. Nah, menarik itu.
di dalam bukunya Nixon. Nixon ini adalah wakil presiden yang menurut dia selama 35 tahun dia keliling ke berbagai negara, lebih dari sekian banyak negara, dan kenal berbagai pemerintah. Dan salah satu yang dikenal oleh Nixon adalah Bung Karno. Kan tokoh-tokoh presiden, tapi hanya orang Amerika, malah presidennya nggak dimasukkan, tapi tokoh lain seperti De Gaulle, Adenauer, dan sebagainya. Nah, lalu ada bab, boleh dikatakan bab terakhir itu, ada 2 bab yang ditulis dalam buku ini yang berkaitan dengan tokoh. Buku Nixon ini menarik karena apa? Dia tulis tentang tokoh-tokoh terpenting yang pernah dia kenal dan merubah dunia. Nah, ada 4 tokoh, tapi yang disatukan dalam arti judul babnya Dunia Baru itu yang ditulis Nkrumah dari Ghana, kemudian Soekarno dari Indonesia, Nehru dari India, disatukan. Sedangkan ada bab lain tentang Ramon Magsaysay tentang Filipina, bagian-bagian tertentu, tapi saya baca awal. Seperti Nkrumah dari Ghana, Soekarno dari Indonesia pun merupakan seorang pemimpin yang sangat karismatik yang pernah berhasil memimpin perjuangan merebut kemerdekaan. Nah, menarik, dia katakan begini, tampan dan sadar akan ketampanannya sendiri dengan keyakinan diri yang sudah mendekati kecongkakan, Soekarno memiliki semacam daya elektrik yang dapat mempengaruhi massa. Namun, ia adalah seorang pemimpin revolusioner yang menjadikan revolusi sebagai agama. Itu. Menjadikannya sebagai tujuan dan bukannya sebagai alat mencapai tujuan. Ya, tadi saya sudah terangkan bahwa selama tahun 30-an berkali-kali Soekarno dijebloskan dalam penjara dan dibuang oleh Belanda. Dengan pengalaman itu, menurut Nixon, dengan sendirinya membekaskan dendam dan kebencian kepada Belanda. Nah, ini sebenarnya tidak tepat. Justru Belanda yang sangat benci sama Soekarno. Makanya selama kita merdeka, sebenarnya Soekarno itu ingin ke negeri Belanda, tapi dia tidak pernah, karena kebencian persoalan Irian Barat, dia sangat dibenci oleh Belanda. Jadi pendapat Nixon ini kurang tepat menurut saya, berdasarkan pengalaman. Ketika saya berjumpa untuk pertama kalinya dengan Soekarno di tahun 1953, sebagian besar dari waktu pertemuan ia habiskan bukan untuk membicarakan masalah-masalah menarik dari negerinya, melainkan tentang desain teritorialnya sehubungan dengan Irian Jaya, seperti yang disebut oleh bangsa Indonesia. Saya tidak terkejut. Obsesi Soekarno tentang Irian memang sangat legendaris. Beberapa hari sebelumnya di Canberra, Perdana Menteri Australia Robert Menzies telah memperingatkan saya untuk siap-siap menerima ceramah tentang masalah itu dari Soekarno. Saya terus berusaha
mengalihkan pembicaraan kembali kepada problem-problem politik dan ekonomi negerinya, tetapi Soekarno tidak mau beranjak, sekalipun ada juga ia sedikit menyimpang ketika memberi saya ceramah tentang Vietnam dan kekeliruan Prancis. Ketika saya menanyakan apa yang harus kami lakukan di Vietnam, dengan tegas ia menjawab, "Tidak ada. Anda telah merusaknya dengan tidak mendukung Ho Chi Minh." Ya. Jadi persoalan yang dikemukakan oleh Nixon ini untuk menunjukkan bahwa Soekarno adalah seorang pejuang, orangnya hebat, berpidato, dan sebagainya. Nah, awal tahun 60-an, Soekarno memerintahkan penyerbuan ke Irian Jaya dan akhirnya berhasil merebutnya. Namun kemenangannya yang menyenangkan ini merupakan sebuah Pyrrhic victory, sebuah kemenangan sebuah kemenangan dengan korban besar. Beberapa tahun kemudian, ia terpental dari kekuasaannya. Selagi ia asik mencaci dan mengecam kolonialisme di Irian Jaya, PKI disuburkan oleh adanya ketidaksejahteraan rakyat Indonesia dan kericuhan-kericuhan di dalam negeri oleh hubungannya yang semakin bersahabat dengan RRC dan oleh kesediaan Soekarno sendiri mengajak mereka duduk dalam pemerintahan sehingga kedudukan PKI menjadi semakin bertambah kuat. Nah, ini yang dia maksudkan ketika Soekarno tadi. Nah, ini susahnya begini. Ketika Soekarno sudah mempunyai kekuasaan pemerintahan, maka dia diganggu juga oleh pikirannya yang terus-menerus tentang persatuan itu. Nah, rupanya dia menurut saya sih agak keliru di dalam menilai dua situasi dalam era yang berbeda. Tahun 26 wajar kalau semua kekuatan diajak bersatu untuk menghadapi lawan yang satu yang dikenal dengan imperialisme, kolonialisme. Tetapi ketika kita sudah merdeka, kondisinya kan sudah berbeda. Tahun 60 kita sudah merdeka dan ideologi macam-macam juga, dan orang anti ideologi juga sudah banyak. Tapi dia merumuskan ulang pikirannya yang tahun 26 pada tahun 60 menjadi Nasakom. Nah, kondisinya berbeda kan. Ya, orang masih menerima Nasakom itu ketika dia masih punya kekuasaan besar, dalam arti kata ada penentangan, tapi penentangan itu tidak mampu menggeser dia. Tapi akhirnya hanya dalam sekitar 6 tahun, akhirnya yang anti Nasakom menjatuhkan dia. Gitu. Nah, ini artinya apa? Dia memaksakan persatuan dengan merumuskan tahun 26, ide 26, menjadi ide baru tanda kutip, sebenarnya ide lama yang dibarukan dengan nama Nasakom. Nah, inilah yang salah satu faktor yang menyebabkan dia tergelincir.
Nah, ada persoalan besar juga yang dihadapi ketika dia berkuasa di samping Nasakom. Soekarno tidak waktu kondisinya, waktu itu persoalan ekonomi yang orang yang bekerja keras untuk ekonomi itu hanya salah seorang diantaranya adalah Juanda. Nah, aneh juga ini sebenarnya Juanda. Dia insinyur tapi perhatiannya pada bidang ekonomi sangat besar dan punya konsep yang jelas, dan memang dia awal dari karirnya juga di samping sebelum jadi menteri adalah sekretaris dari apa yang dikenal sekarang dengan Bappenas. Itu. Nah, tetapi ketika Juanda meninggal, maka tangan kanannya lepas. Lalu kemudian ketika Yamin juga meninggal, ya yang tinggal hanya Ruslan Abdul Ghani, hanya Subandrio, ya, dan persoalan ekonomi menjadi persoalan. Ya, dan singkatnya ketika Nasakom digoncang, kemudian nanti Bung Karno jatuh, persoalan sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan kita menghadapi kenyataan dan kemudian yang menyebabkan beliau tersingkirkan di samping persoalan ideologi tadi adalah persoalan ekonomi. Ya boleh bahkan pada satu ketika dia membuat pernyataan, kalau ada yang mampu menyelesaikan masalah ekonomi, maka saya akan mengangkat dia jadi menteri. Kalau tidak salah ada 3 atau 4 orang yang mengajukan diri, tapi itu sekedar cuma pidato aja, jadi nggak dilayani juga. Tapi saya ingat di koran ada 4 atau 3 orang yang menyatakan bersedia untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Tapi akhirnya terlepas dari itu, akhirnya ya memang ketika situasinya sudah ini, dunia juga berkembang terus, dan keadaan di dalam negeri kita juga makin resah dengan PKI yang makin seakan-akan mendapat ruang karena Nasakom itu. Nah, ekonomi tidak berjalan dengan baik, akhirnya Bung Karno tersingkir, dan kemudian ketika Soeharto naik sebenarnya, ya dengan gerakan G30S, dan itu yang menyebabkan PKI tersingkir. Lalu kemudian ketika Soeharto, sebenarnya negeri kita itu negeri bangkrut. Nah, kalau mau mencari di mana hebatnya Soeharto adalah negara bangkrut bisa dibangun kembali secara ekonomi. Soekarno adalah salah satu contoh pemimpin revolusioner yang saya kenal, sangat ahli dalam merobek-robek sesuatu sistem, tetapi tidak dapat memusatkan perhatian untuk membangunnya kembali. Berbagai macam bahan mentah yang telah tersedia, Indonesia setelah India dan Amerika Serikat merupakan negara terbesar di dunia non-komunis yang memiliki kekayaan alam yang lebih besar dari negara yang sepadan. Sewaktu-waktu Soekarno mengalihkan perhatian rakyatnya dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Janganlah memecahkannya, memulai saja pun tidak. Ini penilaian wakil presiden. Nah,
Kenapa tadi pertanyaan kamu tadi tentang ekonomi kan? Persoalannya memang setelah Soekarno, ahli-ahli ekonomi tanda kutip tersingkir semua. Sumitro Joyo Hadikusumo tersingkir. Saprudin Perwiranegara tersingkir. Jadi boleh dikatakan selama dia berkuasa, ahli ekonomi memang tidak berhasil bersama dia untuk membangun ekonomi itu. Itu kelemahannya. Dalam hal ekonomi memang dia tidak memiliki kehebatan seperti yang lain. Dia sebenarnya sangat, paling tidak menurut pemahaman saya, dalam bidang ekonomi, dalam hal tertentu, dia memang sangat tergantung pada Juanda. Nah, ketika Juanda meninggal tahun 63 atau 60-an lah, gitu, ya dia kehilangan tangan kanan yang saya katakan tadi. Apakah Soekarno secara sendirinya tuh memang dia menyingkirkan orang-orang yang baik di dalam sekitar ya? Kayak misalkan kita ambil aja ekonomi, kalau dia tidak melakukan hal-hal yang dia lakukan, Hatta itu masih bisa menjadi wakil presidennya, ahli ekonomi. Enggak, Hatta dan Soekarno memang dalam hal pemikiran sangat jauh berbeda. Sejak tahun 30-an dia tidak pernah ketemu. Selalu terjadi polemik. Berarti apakah sebenarnya Soekarno nih, oke lah, dia sebagai revolusioner dan menuju kemerdekaan, dia hebat. Tapi secara menjadi presidensial, tidak sebaik itu. Iya, memang artinya kan untuk itu kan bukan hanya presiden yang bekerja, tapi kan ada lingkungan kabinetnya kan. Nah, ini yang menjadi kesulitan bagi Soekarno untuk memilih orang-orang itu yang seperti saya katakan tadi, ya ahli ekonomi boleh dikatakan. Iya, tapi Tidak. kan Soekarno juga memaksakan untuk Nasakom, Manipul Iya. Itu pikirannya dia yang sebenarnya menjatuhkan dirinya juga. Iya, itu faktor-faktor tertentu. Misalnya ketika dia mau mengambil kekuasaan dengan dekret, lalu kemudian dia pidato tanggal 17 Agustus dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Nah, itu kemudian dirumuskan menjadi Manifesto Politik. Nah, ini dirumuskan oleh DPA dan menjadi pegangan di dalam proses pembangunan yang direncanakan. Ya, kontranya hanya Soekarno memang tidak memiliki orang-orang yang ahli ekonomi. Iya, Soekarno dalam arti kata sebagai seorang revolusioner, apa yang dikatakan oleh Nixon sebenarnya ada benarnya. Soekarno itu kalau berpidato, kayak apa, ya, dan menarik begini, ya tadi kan siapa namanya, Nixon menyebutkan ya bahan mentah yang telah tersedia, Indonesia setelah India dan Amerika Serikat merupakan negara terbesar non-komunis yang memiliki kekayaan alam yang lebih besar dari negara manapun di Asia Tenggara, namun tidak memiliki kepemimpinan yang sepadan. Nah, itu diceritakan Nixon juga di sini, bahwa Soekarno itu sangat dekat dengan rakyat. Ya, dia berusaha, artinya yang menjadi soal kan ada kabinetnya, ada kita sejumlah. Iya, hanya seperti itu aja. Soekarno memang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur ekonomi. Dia seorang revolusioner dan dia memang pikirannya juga sangat sosialistis sebenarnya. Marhain itu ditemukan oleh dia, sumbernya juga karena pemikiran
bagaimana dia mencintai rakyat, bagaimana dia mau merubah rakyatnya menjadi makmur setelah merdeka dan sebagainya. Nah, ini ada menarik. Dikatakan Nixon begini, ketika berada di Indonesia, saya pernah menyaksikan Soekarno berpidato di depan rapat raksasa. Ia memukau seluruh pendengarnya lebih dari 1 jam dan mengakhiri pidatonya dengan berulang-ulang mengumandangkan pekik merdeka yang hikmat dan menggetarkan. Massa menjawabnya merdeka berulang-ulang kali dan seterusnya. Ya, memang kekuatannya pada omongan ini lebih Soekarno itu kalau berbicara di depan massa, dia seakan-akan ya seperti dikatakan ini. Dia katakan begini, ini kata-kata Soekarno sendiri. Suatu ketika ia berkata menurut Nixon. Jadi dia kutip, Nixon mengutip Soekarno dengan berkata begini. Suatu ketika ia berkata, aku sangat gandrung kepada revolusi dan seluruh jiwa ragaku terserap olehnya. Aku tergila-gila karenanya. Aku dicekam oleh dia, punya romantismenya, geloranya revolusi, kobarannya, dan getarannya di seluruh penjuru dunia. Mari saudara-saudaraku, kita kobarkan terus nyala api revolusi yang sedang menggelegak ini. Marilah kita menjadi kayu bakarnya untuk mengobarkan nyala api revolusi. Ini kata-kata dia, Soekarno, yang dikutip oleh Nixon. Nah, apa makna dari ini? Ya, memang dia sangat, dan akhirnya nanti dalam perkembangannya dia memilih sosialisme, sehingga dia menciptakan, jadi di samping Nasakom ketika dia berkuasa itu, dia juga menciptakan istilah sosialisme Indonesia. Jadi, tetapi di tengah ucapan-ucapan seperti itu, menurut Nixon, ya keadaan rakyat tidak berubah. Dalam arti kata, jarak antara orang kaya dan orang miskin makin jauh. Iya, bukan omong doang. Dia, Hatta sendiri mengatakan ketika dia mau mengundurkan diri, saya mengundurkan diri, dan memang saya percaya bahwa Soekarno bermaksud baik. Jadi Hatta membuka ruang itu untuk Soekarno karena Hatta yakin bahwa Soekarno tentu saja bermaksud baik. Apakah Soekarno itu otoriter? Kalau misalkan jawab dengan dari segi tertentu otoriter dia. Berapa banyak orang ini. Natsir ditangkap. Ini ada buku Muhtar Lubis, ini catatan ketika dia ditangkap dan dipenjara 8 tahun pada masa pemerintahan Soekarno, dan banyak bercerita. Jadi apa yang kamu maksud dengan kelemahannya, ya memang dia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu perencanaan ekonomi yang sebaik yang mungkin bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, kalau kamu bandingkan dengan Soeharto, ya sangat berbeda. Soeharto mengambil orang-orang UI dan dia diminta untuk mengatur ekonomi, ya, dan dia berhasil. Tapi Soekarno tidak punya orang seperti itu. Malah tersingkir. Sumitro tersingkir. Safrudin Prawira Negara dan tokoh-tokoh ahli ekonomi ya tersingkir semua pada waktu. Tidak bisa disangkal, begitu dia kuasa, ya dia berusaha untuk mempertahankan ini karena otoriternya itu, maka dia ciptakan Nasakom. Itu salah satu faktor juga. Dan ketika dia kuasa, ya dia menangkap beberapa orang juga, walaupun orang itu dianggap pemberontak, seperti terjadinya PRRI, Permesta PRRI, ya, kemudian di Sahrir malah ditangkap. Tapi itu kamu tidak boleh berkata seperti itu, karena ini sudah persoalan politik, mempertahankan. Ini kan orang-orang yang ditangkap itu dianggap orang-orang yang
oposan pada dia kan. Itu Nah, bisa. sebagai seorang yang berpikiran tanda kutip otoriter, walaupun sebenarnya pikirannya itu demokratis. Ya, saya bisa tunjukkan begini. Ketika terjadi peristiwa Oktober 1952, peristiwa 1952, karena tentara tidak senang dengan sikap dari anggota parlemen tentang sikap tentara, akhirnya dia minta kepada Soekarno untuk membubarkan parlemen. Jadi Nasution datang, Simatupang datang dan minta agar supaya membubarkan. Bahkan ada tank yang masuk di depan istana dan meminta supaya segera membubarkan parlemen. Soekarno menjawab apa? Saya ini seorang demokrat. Kalau memang kalian minta parlemen dibubarkan, saya kan juga bisa bubarkan Anda. Tapi saya tidak akan melakukan itu karena saya adalah seorang demokrat. Itu kata-kata dia berhadapan dengan peristiwa itu. Nah, bahwa dia otoriter dalam perkembangannya kemudian, ya dia memang akhirnya bersifat otoriter, ya buktinya dengan Nasakom dia rumuskan, dengan menangkap orang-orang oposan tertentu. Ini orang ya akhirnya ditangkap juga. Mutar lubis, ya banyak hal yang dikemukakan dalam. Ya kalau persoalan bagaimana dia memerintah ketika itu, dalam arti kata apakah dia otoriter atau ini, ya dalam hal tertentu ya bisa juga dikatakan seperti itu. Dia memaksakan Nasakom, dia membuat istilah sosialisme Indonesia. Tadi kita udah bacakan pendapat Nixon, bagaimana dia gandrung pada revolusi, bagaimana dia menciptakan istilah sosialisme Indonesia dan sebagainya. Itu Soekarno. Nggak bisa. Itu faktanya memang seperti itu. Jadi kalau tadi kita udah bahas pro dan kontranya, terus kemudian untuk memaknai pembahasan hari ini bagaimana? Ya, kita membahas dan membicarakan seseorang yang sepanjang perjalanan hidupnya sebagai pejuang dan kemudian setelah memerintah, ya seperti dikatakan oleh Nixon tadi, dia boleh dikatakan gagal memperbaiki apa yang seharusnya dilakukan. Padahal dia diakui juga oleh Nixon, saya jadi apa yang sering disebut disebut presiden sekarang Prabowo bahwa kita kaya, kita ini. Ternyata Nixon mengakui tahun 53 dia tulis nih. Tadi kan sudah saya kutip pernyataannya itu. Ya memang inilah persoalan kita, artinya Soekarno sudah berhasil memerdekakan bangsanya, tapi persoalannya adalah terletak bagaimana kelanjutan dari kemerdekaan itu. Yang belum selesai. Soekarno tidak bisa menyelesaikannya, bahkan negara bangkrut di bawah dia. Dan kemudian dibangun oleh Soeharto dan sampai sekarang. Tapi apapun juga pandangan kita terhadap Soekarno, ya seperti itulah kenyataan yang kita lihat. Iya, ya kita harus meletakkannya secara jujur, secara historis, dan bagaimana dia berjuang, bagaimana setelah kemerdekaan, bagaimana dia berkuasa, dan seterusnya. Itulah yang harus kita berikan secara faktual historis, sehingga kita tidak salah tangkap, salah memahami dia. Bagaimanapun dia mempunyai tempat yang khas
dalam sejarah Indonesia. Nanti mungkin kita bisa membicarakan lagi tokoh lain seperti Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Oke.